Tadi Pak Himawan sempat menjelaskan mengenai digital labor ya. Jadi digital labor itu adalah atau tidak lain tidak bukan adalah AI dan itu sangat dibutuhkan karena melihat kompleksitas masalah yang kompleksitas perangkat atau sistem atau bahkan ya sistem digital yang kita harus maintain. Kemudian ada juga digital data sudah sangat available saat ini. Bahkan kita browsing, kita melakukan sesuatu di handphone kita sudah langsung bisa ditarik datanya. Jadi data sudah sangat available karena data adalah basic dari suatu artificial intelligence. Yang terakhir, computer research juga sudah sangat mumpuni ya sekarang ya untuk memproses semua kompleksitas tersebut menjadi satu insight dan satu rekomendasi. Nah, kita lihat dalam konteks network yaitu ya network data center ya. Karena semuanya sudah berbasiskan digital, maka dan kita tahu aplikasi sekarang nggak ada lagi yang monolitik, aplikasi semua distributed bahkan sampai ke cloud ya. Jadi konsisten dan trusted network itu merupakan suatu hal yang sangat krusial untuk memastikan hal yang tadi, memastikan sistem berjalan dengan baik, akhirnya dia bisa mendeliver experience yang bagus, kemudian akhirnya customer juga jadi happy karena begitu ada satu aja hiccup di network maka itu bisa jadi potensi problem dan maka potensi risiko ke depannya. Nah, sebenarnya apa sih tugas dalam mengoperasikan network untuk membuat menjadi operasi itu menjadi excellence? Cuma ada dua. Yang pertama adalah pasti ya, avoid outage, ya kan? Kita sebisa mungkin kita avoid outage, jangan sampai terjadi problem. Avoid outage itu adalah suatu hal yang kalau saat ini ya, itu suatu hal yang cukup kompleks juga. Tapi itu adalah aim-nya kita, aim memastikan jangan sampai terjadi problem. Karena begitu problem, maka impact-nya cukup banyak ke sisi bisnis, reputasi dan sebagainya tadi dijelaskan oleh Pak Himawan ya. Nah, yang kedua adalah jika pada akhirnya terjadi downtime, pada akhirnya kita nggak bisa menghindari lah, waduh akhirnya ada problem nih. Nah, bagaimana kita bisa memastikan kita bisa recover dari downtime tersebut secara secepat mungkin? Oke. Nah, mungkin saya akan tanya nih dengan ke Mas Ardi nih di sini nih. Nah, bisa nggak kasih info apa-apa saja yang jadi key ya? Kalau tadi Mas Himawan jelaskan key success factor dari digital transformasi. Nah, ini key success factor dari avoid problem dan recover problem gitu. Silakan. Oke, Pak Mas Ardi. Eee, ya, terima kasih Pak Nyoman. Jadi kalau pengalaman kami ya, untuk avoid problem itu, eee, sebisa mungkin kita maintain compliance terhadap sistem kita ya kan, terus kita keep regular, health check atau assurance lah ya, kita make sure bahwa semua sistem kita itu software dan firmware-nya kompatibel, terus konfigurasinya juga, optimum gitu, nggak ada konfigurasi yang sebisa mungkin yang tidak dibutuhkan tuh nggak perlu ada gitu. Terus field notice ini relate ke bugs dan vulnerabilities itu juga sebisa mungkin kita regularly kita cek, eee, ada yang impact nggak ke konfigurasi atau perangkat kita gitu. Karena kan banyak itu biasanya field notice itu dan nggak semua, relate ke perangkat atau ke konfigurasi kita. Nah ini juga challenging juga nentuin mana yang, relate gitu. Terus, kalau tools kita bisa, eee, detect anomali atau detect, impact, problem lebih cepat itu juga, eee, sebisa mungkin kita lakukan gitu. Terus, eee, kita verify juga setiap kali kita mau melakukan changes, itu kita cek impact-nya terhadap, konfigurasi existing itu apa gitu. Itu untuk avoid problem yang Ya, biasanya kita lakukan. Ya, kalau untuk recover problem, yang kita butuhin sih pasti pertama visibility. Jadi, ya kalau kita nggak punya visibility, kita nggak mungkin lakukan, troubleshooting juga gitu. Terus, biasanya juga problem itu kalau bukan karena, eee, perangkat yang rusak atau bug itu, biasanya karena changes. Nah, jadi kita perlu, eee, setiap ada problem biasanya kita cek juga ada changes apa yang terakhir hmm, dilakukan, ada korelasinya enggak gitu. Terus, itu ngumpulin biasanya kita juga, ngumpulin log gitu untuk melihat ada anomali terus, correlate, log itu sama event yang lain gitu untuk nentuin root cause-nya sebenarnya apa sih. ya, ya. Terus ya mungkin juga kita butuh koordinasi juga sama
tim-tim lain, eee, atau, departemen lain gitu ya, ini, impact-nya apa, problemnya ini apakah dari sisi kita atau mungkin di teman-teman tim yang lain gitu yang ada problem gitu, itu kita juga butuh, koordinasi juga biasanya. Thank you Mas Ardi. Jadi kayaknya, visibility itu suatu hal yang mendasar ya, tanpa itu kayaknya kita nggak bisa melakukan apa-apa pada saat troubleshooting gitu ya. Sama seperti forensik ya, ibaratnya kayak CCTV ya, kalau nggak ada apa-apa ya kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan ya. Dan kita harus meng-capture semua data sebenarnya ya, karena kalau kita nggak capture semua data, maka akurasinya nggak didapat dan akhirnya kita mungkin nggak mendapatkan, root cause-nya ya. Nah, berbicara mengenai ya, jadi memang, tools yang sebenarnya akan kami, bawakan di sini itu adalah tools-nya namanya Nexus Dashboard, mungkin di next slide ya. Jadi ini adalah yang tadi Mas Imawan sempat sampaikan, ini adalah digital labor terkait dengan bagaimana membantu teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu dalam mengoperasikan ACI dan mengoperasikan data center network. Idenya adalah dia meng-capture semua data, ya kan, kemudian mengproses menjadi untuk mendapatkan visibility dan kemudian model machine learning dan artificial intelligence dia akan memberikan insight apa saja yang kira-kira, berguna untuk avoid problem atau pada saat troubleshooting, seperti itu. Nah ini, contoh kayak yang tadi ya kita ngomong mengenai health check, jadi tulisannya kayak digital labor yang melakukan health check continuously regular di setiap hari, setiap saat. Kemudian memberikan insight, ada konfigurasi yang nggak optimum, ada anomali yang bisa potensial, menjadikan problem di next booking-nya. Nah terkait dengan, eee eee, karena dia AI ya, pasti membutuhkan data. Nah bagaimana tools Nexus Dashboard ini bisa atau istilahnya collect semua data itu, apakah semua data atau cuman, apa istilahnya, parsial ya gitu ya, atau sampel gitu. Karena kan data data traffic banyak banget sekarang kan, bisa jutaan gitu. Betul betul. Jadi, bedanya Nexus Dashboard dibandingin traditional tools itu yang tadi itu. Jadi, dia nggak collect data partially, tapi semua traffic, itu, eee, metadatanya itu dikirim ke Nexus Dashboard untuk dianalisa dan dilakukan, eee, checking lah ya, dan dilaporkan informasinya ke kita gitu. Jadi beda sama traditional tools kayak SNMP atau NetFlow yang mungkin, hanya ngirimnya agregat atau sampling gitu. Nah, kalau di Nexus Dashboard ini kita sama fiturnya itu menggunakan, hardware dan software telemetri, di mana di telemetri itu nggak dipilih-pilih, tapi semua, traffic itu dikirim metadatanya. Jadi, fungsinya ya tadi mirip kayak CCTV gitu ya, jadi begitu ada Hmm. problem kita harus punya datanya gitu, nggak bisa sampling-sampling aja, gitu sih, Nah, itu perbedaannya. ya kalau, yang saya dengar kalau kalau saya ya kalau mengambil data itu kan berarti harus pakai, SNMP segala macam, ini berarti udah di-embed di dalam hardware-nya ya? Ya Betul. kan? Dan itu apakah ada Jadi impact ke sistem nggak? nah, karena dia itu, hardware base, jadi dia nggak akan, impact ke CPU atau memori, perangkat gitu, beda sama yang traditional tools sih, ya NetFlow atau SNMP itu kan menggunakan, CPU dari perangkat gitu. Ini hardware telemetri khususnya itu, menggunakan, ya tadi, Mhm. built-in hardware di dalam perangkat-perangkat, Nexus khususnya ya, yang ada di Ya. data center ini. Ya, jadi sebenarnya ini, kalau di slide-nya Mas Imawan tadi seperti yang big data itu ya, dia mengambil ya kalau big data biasanya kan, buat data-data kayak kalau di bank mungkin transaksi, kalau manufacturing mungkin IoT, tapi ini adalah data dari semua transaksi dan kondisi bahkan temperatur ya, environment yang ada di Nexus Switch ya, spine dan leaf atau Nexus biasa. Kemudian dia kumpulin dalam Nexus Dashboard appliance ini, hardware ini, kemudian dia-analyze ya untuk diproses supaya kita bisa mendapatkan tadi via ini visibility, insight, dan action.